Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati serta teman-teman yang saya kasihi. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang manajemen risiko pada petugas verifikasi klaim BPJS di rumah sakit. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh tim saya yaitu Kak Tia. Silahkan waktu dan tempat saya persilahkan. Baik Kak Uli, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Kembali kita bertemu setelah sekian lama karena COVID, kita ketemu di Zoom. Untuk kelompok 4, kami menganalisis pekerja di rumah sakit, yaitu bagian verifikasi untuk klaim BPJS. Nah, kenapa kami mengambil petugas verifikasi tersebut? Di sana, di satu ruangan tersebut, petugasnya berjumlah 6 orang. Kemudian jumlah tagihan per bulan ini 2 ribuan berkas. Nah, SIM RS-nya di rumah sakit tersebut ini belum berjalan dengan maksimal, sehingga proses kerja menjadi lebih banyak manual, kemudian human error-nya banyak, tingkat kesalahan juga tinggi, sehingga pekerja berdampak pada pekerja menjadi stres. Kemudian waktu kerja menjadi lebih panjang, kerjanya lebih banyak lembur. Kemudian dikejar deadline dan pekerja duduk lama di depan komputer. Oke. Alur kerja di ruang verifikasi ini pertama berkas masuk di ruang verifikasi, kemudian diassemble oleh petugas. Nah, kemudian untuk berkas yang sudah layak, klaim diajukan, proses klaim diajukan. Dan untuk berkas yang belum layak ini, berkas dikembalikan lagi. Nah, setelah berkas layak, verifikasi, kemudian kembali ke proses klaim diajukan. Udah kena sekali yang kami dapatkan laporan akibat proses kerja di bagian verifikasi ini yaitu pertama ini hazard ergonomi, yaitu duduk lama dan lama. Kemudian hazard fisik, di sini radiasi dari layar komputer, kemudian ruangan sempit dan penuh dengan berkas, kemudian banyaknya debu dari berkas. Dan kemudian ini juga yang dapat hazard yang kami dapatkan yaitu hazard psikososial. Nah, yang dianalisis oleh kelompok 4 adalah hazard ekonomi dan hazard psikososial. Slide 5. Ergonomi ini yaitu duduk lama depan komputer dengan posisi yang lama dan sama. Dan psikososialnya yaitu proses kerja yang lebih banyak manual karena SIM RS yang belum maksimal, kemudian jam kerja lebih panjang, pekerjaan menjadi lembur, dan dikejar deadline serta berkas menumpuk. Ini adalah analisis yang kami ambil dari pekerja untuk petugas verifikasi di rumah sakit bagian klaim untuk BPJS. Nah, nanti kita kembalikan sama Kak Uli untuk pimpin teman-teman yang lain untuk informasikan pengisian tabel. Oke, baiklah. Di sini sudah kita bisa lihat ada tabel. Di sini ada tabel ya. Di sini ada dua proses kerja, yaitu yang pertama entry data dan assembling serta memeriksa kelayakan berkas. Bisa kita lihat sendiri yang seperti sudah dijelaskan oleh Kak Tia tadi, di mana hazardnya masing-masing bisa kita lihat di sini. Dan sekarang kita akan menentukan untuk kasus yang pertama, untuk resiko di proses kerja mengentry data. Di sini ada ergonomi. Nah, kita akan menentukan probabilitas dan konsekuensinya, serta nilai resiko, level resiko, serta probabilitas resiko dan konsekuensinya setelah dilakukan pengendalian. Untuk mengisi tabel ini, kita kembali melihat acuan tadi di tabel yang di bawah, slide ke-8. Nah, di sini ada keterangannya. Slide di atasnya lagi, Kak Ria.
Nah, nah di sini ada keterangan masing-masing dari dampak atau konsekuensi, kemudian ada kemungkinan probabilitas, ada nilai 1 sampai 5 dan untuk probabilitas juga ada 1 sampai 5. Untuk mengisi tabel tadi kita melihat kalau pekerjaan ergonomi yang dialami oleh bagian verifikasi itu di proses kerja yang duduk lama, otomatis itu akan setiap hari dilakukan. Nah, menurut teman-teman sendiri, saya ingin bertanya dulu, silahkan siapa yang ingin menjawab untuk probabilitas risiko yang dialami oleh kasus yang pertama tadi, yang mengentry data, itu kira-kira nih, untuk probabilitasnya berapa, kemudian konsekuensinya berapa? Mengacu pada tabel yang kita sudah lihat di sini ya. Bisa dimulai dari Salihin atau Ria? Untuk area Atau Syaroni dulu? untuk analisis risiko mengentry data, probability-nya untuk setiap kerja itu kategorinya 5 Kak. Sangat sering terjadi karena terjadi setiap hari, karena kerja kan duduk setiap hari. Kemungkinannya itu saya kasih poin 5. Kemudian konsekuensinya skornya 3. Membutuhkan perawatan medis. Oke, kita skip dulu ya. Berarti untuk Ria jawabannya yang scoringnya untuk probabilitasnya 5, sedangkan untuk konsekuensinya 3. Alasannya sudah didengarkan. Untuk yang lain mungkin ada yang ingin menanggapi? Atau mungkin ada yang tidak setuju atau mungkin punya pendapat lain, silahkan. Katia mungkin? Masih ya, probabilitasnya 5 karena itu kan dialami tiap hari. Kemudian untuk konsekuensinya 3. Oke, 3. Yang lain mungkin ada yang berbeda pendapat dari yang sudah disampaikan oleh Kak Tia dan Ria. Kalau sama berarti kita sepakati ini nilainya. Untuk probabilitasnya 5, kemudian konsekuensinya 3. Kalau saya yang lain mana dengan apa suaranya? yang kata Kak Tia dan itu Kak Ria, probabilitasnya 5 dan konsekuensinya 3. Oke, Salihin setuju ya berarti ya. Untuk Roni juga setuju. Oke. Ada Saroni Kak. Berarti kita sepakati dulu. Oke. Silahkan Saroni. ditulis Kak Ria di tabelnya. Berarti kita sepakati nih. Ada untuk Saroni. probabilitasnya 5, kemudian konsekuensi. Ya, Syaroni gimana? Setuju apa punya pendapat lain? Setuju Kak. Oke, setuju ya. Berarti kita sepakati ya untuk probabilitasnya 5, boleh ditulis Kak Ria? Untuk konsekuensinya 3. Nah, kita boleh lihat di tabel. Untuk probabilitas 5, konsekuensi 3, itu nilai risikonya berapa? 15 Kak Ugi. Oke, ya 15 ya. Itu dikalikan ya berarti ya. P dikali C. 15. Nah, bisa ditulis Kak Ria? 15. Berarti untuk kategori 15 ini kita bisa lihat level resikonya ada di warna apa. Itu sedang, bermakna, atau tinggi, atau apa. Boleh lihat masing-masing Tinggi tabelnya? Kak Uli. 15, berarti itu masuk kategori tinggi ya. Tinggi. Untuk kategori tinggi, warnanya berarti merah. Oke. Ya. Oke, Kak Ria, bisa dikasih warna merah, Kak Ria. Di bukan itu Kak Ria. Yang ini di pojok ya. Save fill. Tadi udah benar. Nah itu. Insert. Insert. Home. Sorry. Di home. Dia ada save fill, itu dipilih warnanya nanti warna merah. Di pojokan dia sebelah kanan. Nah itu tuh. Yang di atasnya save outline. Ini enggak sudah bisa kamera. Ya, tinggal di blok dulu baru. Oke. Nah itu sudah keluar. Udah Kak Uli. Oke, sudah ya. Berarti untuk ini sudah deal. Kita beralih ke proses kerja selanjutnya, itu assembling dan memeriksa kelayakan berkas untuk ditagihkan. Bisa kita lihat sendiri di sini bahaya potensialnya apa, deskripsinya bagaimana, kemudian pekerjaan terpajan otomatis pasti petugas verifikator. Di sini bisa kita tentukan lagi untuk dampak konsekuensi dan kemungkinan atau probabilitasnya berapa. Mungkin ada yang ingin menjawab duluan untuk memberikan scoring? Oh, mungkin dari Salihin. Menurut Salihin ini berapa untuk probabilitas dan konsekuensinya? Baik Kak, terima kasih. Di sini saya akan menjawab untuk probabilitasnya mungkin 5 dan konsekuensinya 2 Kak.
Kenapa? Bisa di-share kenapa memberikan skor 5 dan 2 untuk analisis resikonya? Kalau untuk itunya Kak, karena sering atau tiap hari Kak? Oke, jadi pekerjaannya dilakukan setiap hari ya. Kemudian untuk dampak keparahan, kenapa membutuhkan P3K? Maksudnya Kak? Berarti ini pekerjaannya membutuhkan P3K ya? Kita sepakat Kak apa gimana? Atau mungkin ada pendapat yang lain? Kak Tia atau Ria? Ria sama dengan Salihin, Kak. Sepakat. Oke, sepakat ya. Berarti di sini bisa kita lihat P3K-nya itu mungkin seperti yang Kak Tia pernah jelaskan juga. Seperti apa Kak Tia, boleh dijelaskan untuk P3K-nya mungkin? Karena kan orang pada pengertian P3K ini pasti luka-luka atau gimana. Untuk P3K dalam kasus risiko untuk psikososial ini seperti apa penanganannya? Gimana Kak Uli nanya? Jadi kalau P3K di sini kan mungkin terjemahannya kan yang sakit luka atau segala macam. Kalau psikososial, nanti tolong dikoreksi ya Bu Eli ya. Kalau kami terjemahkan P3K di sini ya penanganan untuk yang tingkat stres tingkat awal, entah ini depresi atau pengendalian dalam bentuk lain, body gathering atau semacamnya. Mungkin seperti itu Kak Uli, nanti kita minta tolong Ibu Eli bisa koreksi. Oke, baiklah. Berarti kita sepakati ya untuk nilai probabilitas risiko dari alur kerja proses kerja assembling ini adalah 5. Boleh ditulis Kak Ria. Kemudian untuk konsekuensi risikonya itu tadi 2. Syaroni setuju ya, Iya, Syaroni ya? Kalau punya pendapat lain boleh dikemukakan. Kita diskusi sama-sama belajar di sini. Oke, berarti untuk nilai risikonya berapa? 10 ya. 5 dikalikan 2. Oke. Berarti untuk 10 ini kategorinya termasuk level risikonya apa? Bermakna. Oke. Makna. Boleh ditulis bermakna dengan warna orange. Ya. Oke. Nah, tahap selanjutnya yang kita lihat adalah kita akan menentukan resiko. Resiko setelah dilakukan pengendalian ini apakah berkurang atau tidak probabilitasnya, kemudian level resiko sisanya pasti juga akan berbeda. Nah, untuk ini Kak Tia boleh menjawab mungkin untuk yang proses yang pertama mengentry data. Kira-kira sesudah dilakukan pengendalian ya. Oke, kalau untuk probabilitasnya, kalau kakak sih masih di 5, angka 5, karena masih terus dialami tiap hari. Karena untuk konsekuensinya ini kayaknya turun ke 2 lah. Oke, turun ke 2 ya. Gimana yang lain? Mungkin ada pendapat? Untuk resiko probabilitasnya, setelah dilakukan pengendalian, tetap 5, kemudian konsekuensinya berkurang 1 jadi 2. Iya, Ria setuju dengan Yang lain Kak Tia, bagaimana? Kak. Ria setuju dengan Kak Tia. Oke. Perubahannya Ria ada setuju, di kemudian yang lain, Syaroni atau Salihin? Mungkin punya Ya, saya pendapat sendiri setuju. atau sama? Kak, itu Setuju? Satu berubah jadi 2 ya Kak ya? Iya. Jadi konsekuensinya jadi 2. Konsekuensinya jadi 2 berarti ya? Iya. Nah, Setuju Kak. semua? Ya. Oke, berarti kalau kita sepakati, kita tulis ya. Untuk probabilitasnya 5, kemudian untuk konsekuensinya 2. Dengan alasan karena proses kerjanya masih dilakukan setiap hari. Jadi resiko atau kemungkinan untuk terkena masih sangat besar. Berarti nilai resiko sisanya adalah 10 ya. Berarti level masuk dalam resikonya kategori bermakna. dengan warna orange. Oke, selanjutnya untuk kasus yang kedua, setelah kita lihat ini ada pengendalian yang sudah dilakukan untuk proses kerja assembling dan pemeriksaan data. Ini untuk probabilitas resikonya dari 5 tetap 5 atau berkurang, dan konsekuensinya dari 2 atau tetap berkurang, seperti apa? Boleh Salihin, seperti apa menurut Salihin? Kalau untuk probabilitasnya tetap 5 Kak, konsekuensinya jadi Ya, 1. 1. Alasannya kenapa? Karena masih dialami setiap hari Kak. Oke. Syaroni gimana? Sama atau berbeda? Sama Kak, untuk probabilitasnya 5, konsekuensinya 1. Oke, yang lain sama atau berbeda? Mungkin punya pendapat lain? Sama terhadap pengendalian. Kak Uli. Oke, kalau kita sepakati bersama berarti bisa kita tulis ya. Sekarang konsekuensinya
menurun jadi 1, kemudian probabilitasnya jadi tetap 5 karena proses kerjanya masih dilakukan setiap hari. Nah, berarti nilai resiko sisanya jadi berkurang, jadi 5 ya. Untuk kategori 5 ini masuk ke dalam level resiko sedang ya. Turun nggak? Sedang. Ditandai dengan warna kuning ya. Kalau nggak salah. Kuning kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Oke. Oke, kita sudah sepakati nilainya. Berarti bisa kita lihat ini tabelnya sudah kita sepakati nilai risiko untuk masing-masing proses kerja, baik itu probabilitas maupun konsekuensinya. Setelah dilakukan pengendalian juga ada yang berkurang, otomatis level risiko sisanya juga akan berbeda dari yang sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Pas Kak Uli. Oke. Baiklah, kalau begitu kita sepakati nilai ini, berarti kita ke depannya akan mengevaluasi tindakan yang sudah akan kita lakukan ke depannya ini, apakah bisa dilanjutkan nantinya atau kita perbaiki lagi, kita tingkatkan lagi. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, Amin. selalu menjaga kesehatan dimanapun kita berada. Semoga pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.